Oke, jadi beliau suatu ketika pernah mengatakan, telah berlalu waktu selama 3 tahun, dan selama itu aku telah mendengar segala sesuatu dalam kepalaku. Kemudian telah berlalu pula masa 30 tahun, dan selama itu aku tidak pernah mendengar sesuatu kecuali dari Allah. Ini mengisyaratkan bahwa ada masa sekitar 30-an tahun beliau menuntut ilmu biasa, kemudian 30 tahun selanjutnya menempuh suluk dalam jalan tasawuf. Kalau masih menempuh ilmu biasa seperti kita, itu kan pikiran itu rame, isinya macam-macam. Ilmu apa saja, wawasan apa saja, bunyinya banyak sekali di sini. Lihat HP gitu, bunyinya macam-macam. Mungkin kritik lah, mungkin heran lah, mungkin macam-macam. Lihat apa saja, kepala ini berkecamuk macam-macam. Tadi di depan ada berita tentang saudara kita yang meninggal, itu kan isi kepalamu macam-macam, segala macam hal keluar. Tapi begitu menjalani suluk, tidak tersisa apapun. Yang terdengar hanya suaranya Allah. Jadi kontrasnya di situ. Kalau pikiran masih ramai, masih isinya macam-macam, itu biasanya sumber ketidaktenangan kita, kegelisahan kita. Ketakutan-ketakutan akan masa lalu dan masa depan. Kerumitan-kerumitan cara pandang kita, itu ramai banget pikiran kita itu. Nah, kalau sudah suluk 30 tahun selanjutnya, kata Imam Muhasibi, aku sudah gak mendengar apapun. Yang aku dengar hanya suaranya Allah. Yang ada di kepala yang tersisa hanya tinggal satu, dan satu-satunya yaitu Allah. Tidak tahu saya kita mengalami yang semacam ini apa enggak dalam hidup kita, tapi berusahalah untuk menuju ilaihi roji'un yang sejati. Biar lebih ringan langkahmu, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Biar isinya nanti tersisa Allah saja. Apa tidak boleh berpikir, Pak? Kalau begitu boleh. Malah katanya Imam Al-Muhasibi, likulli syai'in jauharun, wa jauharul insani al-aqlu, wa jauharul aqli at-taufiq. Dalam segala sesuatu itu ada intinya. Intinya manusia, wa jauharul aqli, wa jauharul insani, itu al-aqlu. Intinya manusia itu akalnya. Tapi jangan lupa, wa jauharul aqli at-taufiq. Saya tidak harus cerita bagaimana utamanya akal bagi manusia. Kita selama ini mengkaji itu. Tapi kata-kata Imam Al-Muhasibi selanjutnya, wa jauharul aqli at-taufiq. Justru intinya akalmu itu adalah taufik, anugerah dari Allah. Jadi akalmu itu mencapai puncaknya, kalau katanya para filosof muslim, nanti silakan didengar lagi rekamannya. Kalau dia bisa mencapai akal yang mustafad. Akal mustafad itu akal yang nyambung langsung dengan sumber utamanya. Nyambung langsung dengan Allah. Karena betapapun segala pengetahuan, segala ilmu itu kan kuasanya Allah. Kalau Allah mengizinkan kita dapat ilmu, kalau tidak ya tidak dapat. Jadi intinya tetap pada taufik. Akal itu mungkin seperti komputer, kemudian taufik itu servernya. Kalau kita internetan kan data itu ada di server. Data itu bisa terpampang di komputer ini apa tidak kan tergantung servernya. Kalau servernya mengizinkan data masuk, dia bisa kelihatan di komputermu. Kalau tidak ya enggak. Jadi wajauharul akli itu, akal itu kayak komputer yang dapat suplai data dari Tuhan. At-taufiq. Jadi
Begitu ada kebaikan, begitu ada informasi, ada data, ada ilmu yang muncul di kepalamu, itu hakikatnya taufik. Wa jauharul akli at-taufik. Maka kalau dikembalikan ke depan tadi, kalau akalmu sudah nyambung sama Allah, apalagi isinya hanya Allah, ya sudah. Kamu hidupnya sudah di dalam servernya. Tidak perlu capek-capek download setiap hari. Apa yang dibutuhkan ada. Itu yang oleh para sufi disebut makrifat nanti. Oke, ya ini kamu jadikan referensi dulu saja. Siapa tahu kapan-kapan kamu nyampe level ini. Oke ya. Terus, hatiku dipenuhi segudang ambisi yang segera sirna setelah mata hatiku melihatmu. Katanya Imam Muhasibi, aku meninggalkan dunia dan agama manusia demi menyibukkan diri dalam mengingatmu. Wahai agama dan duniaku, orang yang aku dengki kini berubah iri. Aku menjadi tuan di dunia setelah menjadikanmu sebagai Tuhan. Maunya ya kembali ke Tuhan. Maksudnya apa? Waktu aku ambisius, punya cita-cita macam-macam, mungkin pengen jadi ulama besar, pengen kaya raya, pengen terkenal. Aku sibuk, aku capek luar biasa. Aku banyak dengki pada orang lain. Jadi orang lain kok ada orang lebih pintar dariku, ada orang lebih kaya dariku, ada orang lebih terkenal dariku, membuatku dengki. Tapi begitu aku berpaling hanya pada Allah, sudah aku tidak mikir apa-apa lagi, hanya sibuk dengan Allah. Sekarang terbalik, justru orang lain yang iri padaku. Dulu waktu aku dicengkram oleh ambisiku, aku jadi budak. Tapi begitu aku memposisikan diri jadi budak di depan Tuhan, sekarang justru aku jadi tuan. Jadi ini kalimat puitis dari Imam Hasan Al-Basri. Aku menjadi tuan di dunia setelah menjadikanmu sebagai tuan. Caranya apa? Meninggalkan dunia dan agama manusia. Agama itu jalan hidup manusia, demi menyibukkan diri dalam mengingatmu. Nah, ini bahan kita muhasabah ya. Kita sibuk dengan Allah itu berapa persen dalam hidup kita dalam sehari. Ini kita lanjutkan lagi. Sebelum muhasabah,